Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fadilah dengan NIM D1D021084 Prodi Kehutanan kelas R001. Di sini saya akan mereview jurnal tentang kajian kawasan terdegradasi dan pola pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara, Kabupaten Takalar, yang ditulis oleh Sahrudin, Amir Joneng, dan Sudirman Numba. Pada tanggal 19 Mei 1987, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 147/KPT S2 1987, kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara ditunjuk menjadi kawasan konservasi seluas kurang lebih 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan, menjadi Taman Buru Kokmara seluas kurang lebih 4.610 hektar dan Suaka Marga Satwa Kokmara seluas kurang lebih 3.390 hektar. Selama kurang lebih 17 tahun, Suaka Marga Satwa Kokmara mengalami penurunan kualitas ekosistem. Beberapa faktor antara lainnya yaitu yang pertama illegal logging, yang kedua ada perambahan, yang ketiga ada penyerobotan lahan. Sebagian kawasan terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat telah terdegradasi. 1. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi dilakukan dengan pengambilan titik-titik koordinat dengan GPS di lapangan. Kemudian, koordinat tersebut diolah dalam bentuk koordinat poligon. Data koordinat poligon kemudian diunduh ke aplikasi ArcGIS 10.3 sehingga diperoleh luasan dan peta lokasi yang terdegradasi di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara. Yang kedua, ada inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. Anakan atau permudaan alam yang diperhitungkan adalah tumbuhan yang telah memiliki ukuran tinggi minimal 50 cm sampai 150 cm menurut Perdirjen KSDAE nomor P12/KSDAE/2015. Data yang diambil pada inventarisasi ini adalah mengetahui kerapatan tegakan, ketersediaan anakan per hektar, jumlah tegakan berdiameter lebih dari 20 cm, dan jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm. Data hasil inventarisasi selanjutnya digunakan dalam penentuan tipologi kerusakan kawasan hutan di Suaka Marga Satwa Kokmara. Pengukuran luas lokasi yang terdegradasi, hasil identifikasi melalui citra satelit, kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat satu blok dalam kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara Kabupaten Takalar, antara lain yaitu yang pertama ada blok Jabonga yang berada pada petak 1. Yang kedua ada blok Gunung Tinabung petak kedua. Yang ketiga ada blok Gunung Tinambung 2 itu pada petak ketiga, dan blok Sapangan pada petak keempat.
Selanjutnya di sini ada tabel luas lokasi yang terdegradasi. Luas lokasi yang terdegradasi yang pertama ada blok Jabonga yang berada pada petak 1 seluas 34,12 hektar. Yang kedua ada blok Gunung Tinambung pada petak kedua, luasnya yang terdegradasi ada 39,46 hektar. Yang ketiga blok Gunung Tinambung 2 sebesar 25,76 hektar. Yang keempat ada blok Sapangga pada petak keempat seluas 23,31 hektar. Jumlah luas lokasi yang terdegradasi dari keempat petak tersebut ada 122,65 hektar. Selanjutnya ada kriteria kawasan terdegradasi. Yang pertama, tipologi kerusakan rusak ringan. Kriteria kawasannya itu ada jumlah tegakan berdiameter lebih 20 cm kurang dari 400 batang per hektar. Yang kedua, jumlah anakan yang berdiameter jumlah anakannya lebih dari 1000 batang per hektar dan minimal 40% jenis klimaks yang tersebar merata. Selanjutnya tipologi kerusakan sedang. Kriteria kawasannya yaitu pertama, jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm kurang dari 200 batang per hektar. Yang kedua, jumlah anakan jenis klimaks kurang dari 1000 batang per hektar. Yang ketiga, tutupan lahan didominasi jenis pionir dan jenis klimaks yang terbatas. Selanjutnya, yang ketiga, ada tipologi kerusakan berat. Kriteria dari kawasan tersebut yang pertama ada tutupan lahan rendah atau terbuka, semak dan alang-alang. Potensi anakannya rendah. Selanjutnya ada pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Petak pertama seluas 34,12 hektar. Petak pertama termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Pada petak kedua seluas 39,60 hektar. Petak kedua termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Pada petak ketiga seluas 25,76 hektar. Pada petak ini telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan lahan atau RHL tahun 2011. Petak ketiga termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Selanjutnya ada petak keempat seluas 23,31 hektar. Pada petak keempat ini sama seperti pada petak ketiga. Petak ini juga telah dilakukan RHL atau rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2010. Sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan adalah hasil penanaman rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2010. Terdegradasinya itu termasuk dalam rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Selanjutnya ada tabel pola pemulihan ekosistem. Pola pemulihan pada suksesi alami, kriteria kawasannya itu jumlah tegakan berdiameter lebih dari 20 cm kurang dari 400 hektar. Yang kedua, jumlah anakan lebih dari 1000 hektar dan minimal 40% jenis klimaks yang tersebar merata. Keterangannya pada pola pemulihan suksesi alami yaitu
dalam bentuk perlindungan dan pengamanan lokasi. Selanjutnya yang kedua, pola pemulihan suksesi alami yang dibantu. Kriteria kawasan yang perlu pola pemulihan suksesi alam yang dibantu yaitu jumlah tegakan berdiameter lebih 20 cm kurang dari 400 hektar. Selanjutnya, jumlah anakan lebih dari 1000 hektar dan minimal 40% jenis klimaks yang tersebar merata, terdapat kompetisi yang tinggi. Keterangan dari pola pemulihan suksesi alam yang dibantu yaitu membantu proses regenerasi tanaman. Yang ketiga ada pola pemulihan pengkayaan jenis. Kriteria kawasan pada pengkayaan jenis yaitu pertama, jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm kurang dari 200 hektar. Jumlah anakan jenis kurang dari 1000 hektar. Tutupan lahan didominasi jenis pionir dan jenis klimaks yang terbatas. Keterangan dari pengkayaan jenis yaitu jenis tanaman yang akan ditanam disesuaikan dengan hasil analisis vegetasi. Selanjutnya pola pemulihan penanaman total. Kriteria kawasan dari pola pemulihan penanaman total yaitu yang pertama, tutupan lahannya rendah seperti terbuka, semak, dan alang-alang. Jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm kurang dari 200 hektar. Dan potensi anakannya rendah. Keterangan dari pola pemulihan penanaman total, jenis tanaman yang akan ditanam disesuaikan dengan hasil analisa vegetasi. Yang terakhir, pola pemulihan penanaman total dengan prakondisi atau rekonstruksi. Kriteria kawasan dari penanaman total dengan prakondisi, yang pertama itu ada tutupan lahannya rendah seperti terbuka, semak, dan alang-alang. Yang kedua, potensi anakannya rendah. Yang ketiga, struktur tanah telah berubah. Keterangan dari pola pemulihan penanaman total dengan prakondisi atau rekonstruksi, jenis tanaman yang akan ditanam disesuaikan dengan hasil analisa vegetasi. Selanjutnya ada analisis struktur vegetasi. Analisis lanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara. Data ini dipergunakan sebagai ukuran dalam penentuan jenis tegakan yang akan ditanam dalam kegiatan pemulihan ekosistem nantinya. Hasil analisis vegetasi menunjukkan pada tingkat anakan terdapat 12 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi yaitu Teraterasa atau Filicium sp dengan 57,91%, bambu atau Bambusa sp dengan 35,57% dan Kirasa atau Garcinia mangostana dengan 22,13%. Pada tingkat pancang, terdapat 12 jenis dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi seperti Terasa atau Filicium sp dengan 45,24%, ada Marapau atau Mangifera sp dengan 38,10% dan Kirasa Garcinia mangostana dengan 33,33%. Pada tingkat tiang, terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi yaitu ada Bambusa sp dengan 10,51%, ada Rao, Dragonte melon, Dao dengan 43,43%, dan Marapau atau Mangifera sp dengan 27,5%. Pada tingkat pohon,
Terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu Pachyri atau Sapoteda campanulata dengan 80,53%. Ada Raw Dragon atau Melon Dao dengan 54,55%, dan Terasa atau Phylicium sp dengan 24,73%. Petak pertama. Hasil inventarisasi tegakan lokasi yang terdegradasi pada petak pertama di kawasan Suaka Margasatwa Kokmara dengan rincian sebagai berikut ini. Yang pertama, jumlah anakan per hektar ada 242 batang per hektar. Yang kedua, jumlah tegakan yang berdiameter lebih dari 10 cm per hektar ada 140 batang per hektar. Dan jumlah tegakan yang berdiameter lebih dari 20 cm ada 75 batang per hektar. Selanjutnya ada petak kedua dengan seluas kerusakan 39,64 hektar. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada petak 2 di kawasan Suaka Margasatwa Kokmara dengan rincian sebagai berikut ini. Yang pertama, jumlah anakannya ada 210 batang per hektar. Jumlah tegakan yang berdiameter lebih dari 10 cm ada 141 batang per hektar. Dan jumlah tegakan yang berdiameter lebih dari 20 cm per hektar ada 40 batang per hektar. Selanjutnya ada petak ketiga dengan seluas 25,76 hektar. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada petak ketiga di kawasan Suaka Margasatwa Kokmara dengan rincian sebagai berikut ini. Yang pertama, jumlah anakan per hektar. Jumlah anakannya ada 321 batang per hektar. Jumlah tegakan yang berdiameter lebih dari 10 cm ada 122 batang per hektar. Dan jumlah tegakan yang berdiameter lebih dari 20 cm ada 30 batang per hektar. Yang terakhir ada petak keempat. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada petak keempat ini di kawasan Suaka Margasatwa Kokmara rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah anakan itu ada 293 batang per hektar. Dan jumlah tegakan yang berdiameter lebih dari 10 cm ada 329 batang per hektar. Dan jumlah tegakan yang berdiameter lebih dari 20 cm ada 115 batang per hektar. Tanaman yang memiliki INP tertinggi diasumsikan memiliki kecocokan tumbuh yang tinggi. Jenis-jenis dengan INP yang tinggi merupakan jenis pionir dan jenis klimaks. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya ada bambu, Terasa, Raw, Marapau, dan Kirasa. Sekiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.